Suamiku menikah lagi setelah merebut rumah dan semua hartaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Indah. Dikhianati, diusir dari rumahnya sendiri, Indah bangkit dari kehancuran. Kini ia berdiri kokoh, hingga sang mantan suami datang memohon kembali. Tapi bagi Indah, sebelum Ainun lanjut, absen dulu yuk Bunda dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Langit senja menguning di atas atap-atap perkampungan sederhana saat Indah duduk di teras rumah kontrakan ibunya. Sore itu, angin berhembus lembut, menyapu helai-helai rambut panjang Indah yang terlepas dari sanggul seadanya. Di tangannya, secangkir teh manis yang mulai mendingin tak lagi ia hiraukan. Matanya menerawang jauh, mengingat kembali masa-masa ketika hatinya bulat memilih Satria, pria yang kini menjadi suaminya, dan juga sumber luka yang perlahan ia telan sendiri. Beberapa tahun lalu, Indah adalah gadis yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan akuntansi, dengan nilai nyaris sempurna. Banyak yang memujinya, bukan hanya cerdas, tapi juga cantik, sopan, dan punya masa depan cerah. Teman-temannya berkata, kamu bisa dapat laki-laki mapan, yang udah punya pekerjaan bagus, mobil, rumah, apapun yang kamu mau. Tapi Indah, perempuan yang tumbuh dalam kesederhanaan, tak pernah memimpikan kemewahan. Ia hanya ingin bahagia. Dan bahagia, menurutnya saat itu, bernama Satria. Satria bukan pria kaya. Ia hanya pegawai toko bangunan, yang sesekali membantu proyek kecil sebagai buruh harian. Tapi ia punya sesuatu yang tak semua pria punya, ketulusan. Ketika mereka pertama kali bertemu di warung makan sederhana milik Bude, Satria menolong Indah yang dompetnya tercecer di jalan. Bukan hanya dikembalikan, tapi Satria juga tak menyebutkan apapun tentang imbalan. Senyumnya hangat, sikapnya sopan, dan ada sorot mata yang membuat Indah merasa aman. Sejak saat itu, mereka sering bertemu, saling bertukar cerita, hingga perlahan benih cinta tumbuh tanpa disadari. Aku nggak punya apa-apa, Indah. Bahkan untuk meminangmu nanti, aku harus menabung cukup lama. Tapi kalau kamu mau bersabar, aku janji, aku akan jadi suami yang bisa kamu banggakan. Begitu kata Satria suatu malam, di bawah pohon mangga yang menjadi saksi cinta pertama mereka. Indah tersenyum saat itu, lalu menggenggam tangan Satria dengan mantap. Aku nggak butuh rumah besar atau cincin berlian, Satria. Aku cuma butuh kamu. Cinta yang jujur dan kesetiaan. Itu sudah cukup. Ibunya, Bu Marni, sempat keberatan. Kamu yakin, Endah? Dia itu masih serabutan, gajinya pas-pasan. Kamu nanti capek sendiri menopang rumah tangga. Tapi Indah bersikeras. Ia percaya, cinta akan sanggup mengisi piring kosong dan menghangatkan malam-malam dingin. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di balai RW. Hanya disaksikan keluarga dan tetangga dekat, tanpa gaun pengantin mahal atau pesta meriah. Tapi hari itu, Indah merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ia merasa telah menemukan rumah dalam pelukan Satria. Di awal pernikahan, segalanya tampak manis. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang Indah bayar dengan tabungannya. Ia mendapat pekerjaan sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta, sementara Satria terus bekerja keras, bahkan rela menarik ojek online demi tambahan penghasilan. Mereka sering pulang malam bersama, lalu makan nasi goreng bungkus di teras, sambil bercerita tentang hari masing-masing. Tawa mereka ringan, pelukan mereka hangat, dan cinta mereka terasa cukup. Untuk sementara. Tapi waktu terus berjalan, dan kenyataan mulai menunjukkan sisi tajamnya. Satria mulai berubah. Ucapan sayang yang dulu hangat, mulai jarang terdengar. Pulang malam bukan lagi karena pekerjaan, tapi entah karena apa.
Kadang ia pulang dengan wajah muram, kadang dengan aroma parfum asing yang tak dikenali Indah. Namun semua itu belum terjadi di masa Indah mengingat ini. Saat ia masih duduk di teras rumah, mengenang cinta yang dulu ia pilih dengan sepenuh hati. Cinta yang ia perjuangkan, ia pertahankan, dan ia yakini akan membawanya menuju bahagia. Ia tak tahu bahwa cinta itu, yang dulu begitu ia percaya, kelak akan menjadi jalan sunyi menuju kehancuran. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Indah sudah berdiri di depan kompor, mengenakan apron lusuh yang warnanya mulai pudar. Tangannya lincah mengiris bawang, mengaduk tumisan, menyusun lauk dalam wadah plastik. Di sudut dapur sempit itu, aroma telur balado bercampur dengan harapan sederhana. Semoga dagangan hari ini laku. Endah, aku berangkat dulu. Suara berat Satria terdengar dari ruang tengah. Ia berdiri di ambang pintu dengan jaket kulit usang dan helm di tangan. Pagi itu ia mengaku hendak membantu seorang kenalan yang sedang butuh tukang bangunan. Indah buru-buru mengelap tangannya lalu mendekat. Ia merapikan kerah baju Satria dan tersenyum lembut. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan siang. Satria hanya mengangguk. Sekilas mengecup kening istrinya, lalu melangkah pergi. Setelah suaminya menghilang di tikungan jalan, Indah kembali ke dapur dan menyiapkan dagangannya. Lauk pauk rumahan yang ia titipkan di warung-warung sekitar kompleks perumahan. Dulu ia bekerja sebagai kasir di minimarket, shift pagi hingga malam. Tapi sejak warung makanannya mulai dikenal orang, ia berani berhenti dan fokus berjualan dari rumah. Bukan karena ingin jadi kaya, tapi karena ingin punya waktu lebih banyak untuk Satria, dan mungkin, kelak, untuk anak-anak mereka. Hampir setiap hari dimulai dengan rutinitas yang sama. Indah bangun sebelum fajar, memasak, mengantar pesanan, lalu mencatat keuangan dengan teliti. Ia bukan hanya seorang istri, tapi juga akuntan, juru masak, pemilik usaha, dan manajer keuangan dalam satu tubuh. Ia mengatur penghasilan mereka sedemikian rupa agar cukup untuk bayar kontrakan, listrik, kebutuhan dapur, bahkan cicilan sepeda motor bekas yang kini dipakai Satria bekerja. Sementara itu, pekerjaan Satria tak tentu. Kadang jadi tukang bangunan, kadang ojek, kadang katanya bantu-bantu teman jual barang online. Tapi Indah tak pernah bertanya terlalu jauh. Ia percaya. Bukankah itu fondasi pernikahan? Kepercayaan? Maka semua yang mereka kumpulkan, uang hasil dagang, sisa gaji dulu, bahkan hadiah dari orang tua Indah saat menikah, semua ditabung. Dan karena Indah tak ingin memberatkan Satria dengan urusan administrasi, ia dengan penuh keikhlasan mendaftarkan semua aset atas nama suaminya. Kontrak rumah? Atas nama Satria. Sepeda motor? Atas nama Satria. Buku tabungan utama? Satria yang pegang. Bahkan ketika mereka akhirnya membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota, Indahlah yang membayar DP-nya. Tapi lagi-lagi, surat atas nama Satria. Kamu percaya banget sama dia, Endah? Tanya Rina, sahabat Indah sejak SMA, suatu kali saat mereka bertemu di warung kopi. Indah hanya tersenyum sambil menyuap nasi ke mulutnya. Percaya. Aku kan nikah bukan buat curiga-curigaan. Kalau kita ragu sama pasangan, capek hidupnya, Rin. Tapi bukan berarti semua harus dikasih mentah-mentah juga. Endah, dunia sekarang gak kayak dulu. Cowok bisa berubah, Rina mengingatkan, dengan nada khawatir. Namun Indah tetap yakin. Baginya, cinta itu bukan soal hitung-hitungan. Apa gunanya hidup bersama jika tak sanggup mempercayai satu sama lain? Suatu malam, ketika Indah tengah menghitung hasil dagangan harian, Satria pulang membawa sesuatu. Sebuah brosur cetak dengan gambar rumah tipe 45 di perumahan baru. Gimana kalau kita ambil rumah ini? Capek kontrak terus. Aku udah hitung-hitung, cicilannya nggak terlalu berat, ujar Satria penuh semangat. Indah melihat brosur itu, matanya berbinar. Rumah itu sederhana, tapi cukup untuk keluarga kecil mereka. Ia membayangkan teras kecil dengan tanaman hias,
ruang tamu hangat tempat mereka minum teh, dan kamar mungil untuk anak mereka kelak. Tanpa pikir panjang, Indah membuka dompet kecil berisi tabungan harian, lalu mengatakan, "Kita bisa pakai uang simpanan dagangan buat DP. Aku yakin, nanti pelan-pelan kita bisa lunasin." Satria tersenyum, meraih tangan Indah, dan berkata, "Kamu istri luar biasa. Aku janji, Indah, kita bakal punya rumah yang nyaman, hidup yang bahagia. Kamu gak akan nyesel pilih aku." Malam itu mereka tidur dengan perasaan hangat, seolah dunia memberi restu atas perjuangan mereka. Namun di balik dinding-dinding doa dan ketulusan itu, tak ada yang tahu bahwa sebuah retakan kecil sedang mulai terbentuk. Kepercayaan yang terlalu penuh, cinta yang terlalu utuh, dan pengorbanan yang tanpa syarat. Semuanya sedang menumpuk di atas fondasi rapuh bernama manusia. Indah masih percaya pada cinta, masih yakin pada suaminya. Tapi seperti tanah yang terus digali tanpa dijaga, lambat laun, sesuatu akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Hujan turun deras saat Indah berdiri di depan rumah itu. Rumah mungil berwarna krem pucat dengan pagar besi sederhana. Di terasnya, 2 pot bunga bougainville baru saja mekar, seolah menyambut pemilik baru. Matanya berkaca-kaca, bukan karena udara dingin sore itu, tapi karena impian yang dulu hanya ada dalam doa, kini berdiri nyata di hadapannya. Rumah ini bukanlah istana, tapi bagi Indah, rumah tipe 45 dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan dapur kecil di belakang ini adalah hasil dari keringat, air mata, dan kesabaran bertahun-tahun. Setiap ubin yang dipijaknya, setiap dinding yang berdiri tegak, seolah mengisahkan kembali perjuangan mereka. Pagi-pagi buta memasak dagangan, malam-malam penuh lelah mencatat pengeluaran, dan hari-hari panjang menahan diri dari belanja demi satu tujuan, rumah milik sendiri. Satria berdiri di sampingnya, merangkul pundaknya. "Akhirnya, Indah, kita punya rumah sendiri," katanya lirih. Indah tersenyum lebar. "Terima kasih ya, Mas. Karena kamu, aku berani mimpi sejauh ini." Satria tak menjawab, hanya mengecup pelipis istrinya singkat. Tapi entah kenapa, saat itu mata Satria tak menatap rumah. Ia justru menatap kosong ke jalanan, seolah pikirannya entah melayang kemana. Minggu pertama mereka menempati rumah itu dipenuhi semangat. Indah menatap perabot perlahan-lahan, satu persatu. Sofa bekas yang dibeli dari pasar loak dibersihkan dengan sabun hingga harum. Dinding dicat ulang dengan warna pastel yang membuat rumah terasa hangat. Bahkan dapur kecil itu ditata rapi, dengan rak kayu buatan sendiri dan tirai mungil hasil jahitan Indah. Setiap malam, Indah duduk di teras, menyesap teh hangat sambil menikmati cahaya lampu jalan. Di dalam hatinya, ia bersyukur. Hidup tak perlu mewah, asalkan damai dan penuh cinta. Tapi di balik keheningan rumah itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Satria semakin sering pulang larut malam, dengan alasan lembur proyek, atau ngopi bareng teman lama. Ponselnya selalu dalam mode senyap, bahkan sering dibawa ke kamar mandi. Saat Indah bertanya, Satria menjawab pendek, kadang dengan nada kesal. "Masa kamu gak percaya sama suami sendiri sih?" Begitu katanya suatu malam. Indah terdiam, mencoba mengabaikan suara kecil dalam hatinya yang mulai meragukan. Ia memilih fokus pada hal-hal baik. Pagar yang baru dicat, kompor baru yang ia beli dari hasil dagangannya, dan surat rumah yang kini tersimpan rapi di laci lemari pakaian, atas nama Satria. Ya, semua memang atas nama suaminya. Karena dulu, saat mengurus pembelian rumah, Satria berkata, "Biar gampang prosesnya. Aku aja yang ngurus semua. Kamu percaya aku, kan?" Dan Indah, seperti biasanya, menyerahkan segalanya. Dengan cinta. Suatu siang, saat membereskan rak di ruang tamu, Indah menemukan secari kertas di bawah sofa, fotokopi surat tanah yang baru saja diketik ulang. Di bawahnya tertulis dengan tinta biru, pengalihan hak milik pembeli,
Satria Bastian, penjual, Ibu Ratna Widodo. Dahi Indah mengernyit. Ia tahu nama itu. Ratna adalah agen properti yang dulu membantu mereka membeli rumah. Tapi kenapa ada dokumen pengalihan hak milik lagi? Bukankah rumah ini sudah atas nama Satria? Penasaran, ia menghubungi Ratna, berpura-pura ingin membeli rumah lain. Namun saat obrolan mengalir, tanpa sengaja Ratna menyebut sesuatu yang membuat dada Indah berdegup kencang. "Oh, Mas Satria yang kemarin nanya soal proses balik nama rumah ke atas nama pihak kedua ya? Katanya buat bisnis," ujar Ratna santai. "Balik nama? Ke pihak kedua?" Indah berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. "Iya, tapi saya juga bingung. Soalnya rumahnya kan baru banget lunas. Biasanya orang belum mikir jual kalau belum setahun tinggal. Tapi ya, namanya orang. Siapa tahu kebutuhannya mendesak." Indah menggenggam ponsel erat-erat. Jantungnya berdetak kencang. Dadanya terasa sesak. Malamnya, saat Satria pulang, Indah menyambut seperti biasa. Ia menyajikan makan malam, bertanya bagaimana hari suaminya, dan tertawa kecil saat Satria melemparkan candaan. Namun di balik senyum itu, pikirannya berputar-putar. Ia menatap wajah Satria dalam-dalam, berusaha mencari jawaban. Apakah suaminya sedang menyembunyikan sesuatu? Setelah Satria tertidur, Indah membuka laci lemari dan mengeluarkan surat rumah. Ia menatapnya lama. Di sudut bawah, tertera nama suaminya dalam huruf tebal, lengkap dengan tanda tangan. Hatinya bergemuruh. Rumah yang ia perjuangkan, rumah yang ia bayangkan sebagai tempat membesarkan anak-anaknya, bisa hilang kapan saja jika suaminya menghendaki. Dan ia tak punya kuasa apa-apa. Untuk pertama kalinya, Indah merasakan getar ketakutan yang nyata. Bukan hanya karena kemungkinan rumah itu bisa dijual diam-diam, tapi karena ia sadar, ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya tanpa pegangan apapun. Cinta memang telah membawanya sejauh ini. Tapi apakah cinta saja cukup untuk menjaganya dari pengkhianatan? Angin malam berembus pelan, menggoyangkan tirai jendela ruang tamu yang setengah terbuka. Jam dinding menunjukkan pukul 22.45. Indah duduk di ujung sofa, matanya terus menatap pintu yang masih tertutup rapat. Di atas meja, sepiring nasi dan ayam goreng yang ia hangatkan 3 kali hari itu mulai mengering. Suaminya belum pulang. Ini bukan pertama kali. Sudah hampir sebulan terakhir, Satria selalu pulang lewat tengah malam, kadang tanpa kabar, kadang dengan pesan singkat, "Ada lembur, nggak usah tunggu." Tapi lembur macam apa yang selalu terjadi tiap malam, bahkan di akhir pekan? Indah menggigit bibir. Ia ingin percaya. Ia ingin tetap berpikir baik. Tapi hatinya tak lagi sekuat dulu. Terlalu banyak tanda yang membuat benaknya penuh pertanyaan. Senyum Satria yang makin jarang, ucapannya yang mulai tajam, dan ponsel itu, yang tak pernah lepas dari tangan suaminya, bahkan saat makan bersama. Pagi itu, saat Indah menyapu halaman, terdengar suara motor masuk halaman. Satria baru pulang, dengan jaket berdebu, wajah kusam, dan mata yang terlihat merah entah karena lelah atau kurang tidur. Indah langsung berdiri. "Mas baru pulang?" tanyanya pelan. Satria melepas helm tanpa menjawab, lalu berjalan masuk rumah. "Mas mau sarapan? Aku masak sop ayam, pakai wortel kesukaan Mas," ujar Indah, berusaha hangat. Namun suaminya hanya melirik singkat dan berkata, "Nggak usah, aku capek. Mau tidur dulu." Indah berdiri terpaku. Punggung Satria menghilang di balik pintu kamar, tanpa sepatah kata pun setelah itu. Hari-hari berikutnya makin aneh. Satria mulai sering membawa pulang barang-barang baru. Parfum mahal, kemeja bermerek, bahkan sepatu kulit yang tak pernah ia mampu beli dulu. Ketika Indah bertanya dari mana uangnya, Satria menjawab singkat, "Bisnis. Dapat proyek dari teman." Namun ketika Indah meminta detail, ia justru dimarahi. "Kamu tuh kenapa sih? Curigaan mulu sekarang? Udah,
Urusin aja dapur. Aku yang cari uang, bentak Satria suatu malam. Indah menunduk, menahan perih di dada. Ia bukan perempuan bodoh yang tak mengerti. Dulu, mereka terbiasa berdiskusi tentang apapun, bahkan soal belanja bulanan. Tapi sekarang, suaminya lebih banyak bicara dengan ponsel daripada dengannya. Pernah, saat Satria mandi, ponselnya tertinggal di ruang tengah. Sebuah pesan masuk, tertulis nama yang asing, sayang. Tangan Indah gemetar. Ia tahu ia tak seharusnya membaca, tapi rasa penasaran lebih kuat dari nalar. Udah makan, sayang? Aku kangen semalam, jangan terlalu capek ya. Air mata Indah menggenang. Dunia terasa bergeser. Tapi sebelum ia bisa membaca lebih jauh, Satria muncul dari kamar mandi. Heh, ngapain kamu pegang HP aku? Bentaknya. Indah tergagap, menjatuhkan ponsel ke sofa. Maaf, aku cuma apaan? Sekarang kamu ngintip-ngintip HP suami? Udah gila? Malam itu, untuk pertama kalinya, tangan Satria melayang, menampar gelas di meja hingga pecah dan menghantam lantai. Pecahannya berhamburan, dan salah satunya mengenai betis Indah. Luka kecil itu mengalirkan darah, dan menyisakan luka yang jauh lebih besar di hatinya. Sejak kejadian itu, rumah mereka tak lagi hangat. Satria makin sering keluar rumah, dan Indah makin sering menahan air mata dalam diam. Ia tak pernah cerita pada ibunya atau sahabatnya. Ia hanya mencatat semuanya dalam buku harian kecil, yang ia sembunyikan di laci dapur, di antara plastik belanja. Hari ini Mas pulang pukul 1.14. Matanya merah, dan ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Tapi aku pura-pura nggak lihat. Aku hanya bilang, "Selamat datang pulang, Mas." Aku mulai bertanya-tanya, apakah rumah ini benar-benar milik kita? Atau cuma milikku dalam harapan, dan miliknya dalam hukum? Sore itu, saat sedang menyapu halaman, Indah mendengar suara tetangga mengobrol dari pagar. Kamu tahu nggak? Suaminya Bu Indah itu sering nongkrong di kafe dekat pasar sama cewek yang bukan istrinya. Masa sih? Iya. Sering naik motor barunya itu, yang katanya buat kerja. Tapi ceweknya muda banget, dandan menor. Nggak kayak Bu Indah yang kalem gitu. Indah menggigit bibir, mengalihkan pandangan. Hatinya remuk, tapi wajahnya tetap tersenyum. Ia pura-pura tak dengar. Ia pura-pura kuat. Tapi malam itu, saat Satria tertidur lelap, Indah duduk di teras seorang diri. Ia menatap langit yang gelap, lalu memeluk tubuhnya sendiri. Mas, kenapa kamu berubah? Tak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan. Dan dari lubuk hatinya yang terdalam, Indah mulai merasa takut, bahwa mungkin suaminya yang dulu sudah tiada. Hujan turun sejak sore. Deras, nyaris seperti pertanda dari langit bahwa sesuatu akan pecah malam itu. Indah duduk di ruang tengah, dikelilingi aroma kopi yang sudah dingin dan lantai yang baru ia pel dengan sabun wangi. Ia menunggu Satria pulang. Tapi kali ini bukan karena khawatir, melainkan karena ingin tahu jawaban dari satu nama yang membuat hatinya remuk, Dinda. Pagi tadi, saat membersihkan pakaian Satria dari tumpukan cucian, ponsel suaminya bergetar beberapa kali. Indah tak berniat mengintip, tapi layar yang menyala jelas menampilkan nama pengirim pesan yang tak asing baginya. Setelah semalam ia mencatat diam-diam. Dinda. Dengan jari gemetar, Indah membuka ponsel yang ternyata tak dikunci. Mungkin karena Satria terlalu percaya dirinya, atau terlalu yakin istrinya tak akan berani membuka lagi. Dan di sana, Indah menemukan dunia yang tak pernah ia bayangkan. Pesan-pesan mesra, foto-foto perempuan muda berpakaian minim, dan obrolan panjang penuh tawa yang tak pernah ia dengar dari mulut suaminya lagi. Aku suka banget pas kamu peluk aku semalam. Sayang, kamu beda dari suamiku dulu. Kapan kita liburan lagi? Kayak kemarin ke villa itu.
Indah membaca setiap kalimat seakan menusuk langsung ke dadanya. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi karena kesadaran pahit bahwa suaminya telah hidup dalam dunia yang tak lagi melibatkannya. Perempuan itu bukan sekadar teman. Dinda adalah perempuan muda yang seolah tahu cara membelai ego Satria. Mungkin karena ia tak melihat Satria dari masa lalunya yang miskin, tapi dari citra Satria yang sekarang, berpakaian rapi, bersepatu mahal, dan mengendarai motor baru hasil dari jerih payah Indah. Malam itu, Satria pulang pukul 11. Hujan masih deras, membuat bajunya sedikit basah. Ia melempar jaketnya ke kursi dan nyaris melewati Indah tanpa menyadari keberadaannya. "Mas?" Suara Indah terdengar datar namun dingin. Satria menoleh, sedikit terkejut. "Ada apa?" katanya sambil mengusap rambutnya dengan handuk. Indah berdiri perlahan. Di tangannya, ponsel Satria. "Aku cuma mau tanya satu hal. Siapa Dinda?" Satria terdiam. Wajahnya berubah. Bukan panik, tapi kesal. Dengan cepat ia merampas ponselnya. "Kamu buka HP aku lagi. Kamu keterlaluan, Indah." Indah menggeleng, menahan air mata yang menggenang. "Aku keterlaluan? Setelah semua yang aku lihat tadi? Kamu yang selingkuh, Mas. Kamu hianatin aku." Satria membuang napas kasar, lalu duduk di sofa dengan nada yang tak kalah tinggi. "Kamu pikir kenapa aku begini? Karena kamu. Kamu terlalu sibuk. Setiap hari cuma mikirin usaha, rumah, dapur. Aku ini suami, bukan tamu di rumah sendiri." Indah terdiam. Di balik tuduhan itu, ia merasakan tamparan yang lebih menyakitkan dari sekadar kata-kata. "Kamu nggak pernah lihat aku. Nggak pernah kasih perhatian kayak dulu. Bahkan waktu aku pulang malam, kamu cuma nanya, 'Udah makan belum?' Kayak robot." Lanjut Satria, suaranya meninggi. Indah menatapnya, matanya merah. "Aku tanya, 'Udah makan belum?' Karena aku peduli, Mas. Aku capek seharian. Masak, ngurus rumah, nyiapin dagangan. Aku masih sempat nungguin kamu pulang larut malam. Dan kamu malah asik tidur di pelukan perempuan lain." Satria berdiri, suaranya bergetar antara marah dan defensif. "Dinda nggak pernah cerewet kayak kamu. Dia nggak nuntut, nggak tanya-tanya terus. Dia bikin aku nyaman. Karena dia belum pernah susah sama kamu," bisik Indah, perlahan tapi tegas. "Dia nggak tahu kamu yang dulu. Waktu kita cuma punya satu panci buat masak semua. Dia nggak tahu rasanya menahan lapar demi bisa bayar DP rumah ini." Satria terdiam. Tapi bukan karena sadar, melainkan karena tidak bisa membantah kebenaran yang telanjur telanjang di hadapannya. Malam itu, tak ada pelukan, tak ada kata maaf, tak ada permintaan pengertian. Hanya dua manusia dalam satu rumah yang tak lagi bicara. Udara terasa dingin, bahkan lebih dingin dari hujan yang belum berhenti turun di luar. Indah tidur di ruang tamu. Satria masuk ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Indah merasa bukan lagi istri, melainkan orang asing yang sedang menumpang di rumah yang ia bangun dengan cintanya sendiri. Ia memeluk tubuhnya, membenamkan wajah ke bantal, dan membiarkan tangisnya pecah tanpa suara. Air mata mengalir, tak hanya untuk rasa sakit karena dikhianati, tapi juga karena mulai menyadari, cinta saja tidak cukup. Dan nama, Dinda, kini tak hanya menghantui pikirannya. Ia adalah bayangan yang nyata, yang perlahan menggerogoti rumah, suami, dan seluruh hidup yang telah ia perjuangkan. Hari itu langit mendung. Awan menggantung tebal, seperti menahan tangis yang belum tumpah. Tapi hujan tak juga turun, seolah menahan diri, membiarkan tangisan Indah saja yang mengalir hari itu. Pagi masih dini ketika Satria menghempaskan 2 koper ke ruang tamu. Suara hentakan koper itu mengejutkan Indah yang tengah menyapu halaman depan. Ia segera masuk,
mendapati suaminya berdiri dengan wajah dingin, tak lagi menyisakan sisa-sisa cinta yang dulu pernah begitu hangat. "Apa ini, Mas?" tanya Indah perlahan, mencoba tetap tenang. Satria menatapnya tajam. "Kamu pergi dari rumah ini. Hari ini juga." Indah terpaku. Tangannya gemetar memegang gagang sapu. "Maksud Mas? Rumah ini bukan milik kamu, Indah. Surat-suratnya semua atas nama aku. Aku bisa lakukan apapun. Dan aku udah mutusin, aku nggak mau kamu di sini lagi." Indah terdiam, seolah semua udara tersedot dari dadanya. "Mas, ini rumah yang kita bangun dari awal. Dari tabungan kita. Uang dagangan aku. Gaji pertamaku. Semua perabot ini aku yang beli. Kamu nggak bisa begitu." Satria mengangkat alis, lalu mengangkat selembar kertas dari tas kerjanya. "Ini fotokopi sertifikat. Nama siapa di sini?" "Namaku." "Bukan kamu. Hukum tetap hukum. Kalau kamu mau ambil sesuatu, silakan gugat aku. Tapi sekarang, kamu keluar." "Kamu serius, Mas? Setelah semua ini?" "Serius," jawabnya datar. "Aku mau Dinda tinggal di sini. Aku capek hidup sama kamu. Kamu terlalu kaku, terlalu cerewet, terlalu... Ya, bukan perempuan yang aku mau lagi." Indah tersandar ke dinding. Tubuhnya lemas. Mulutnya tak sanggup berkata-kata. Yang keluar hanya air mata. Diam-diam, perlahan, menetes satu persatu ke lantai dingin. Ia hanya diberi waktu 1 jam. 1 jam untuk mengemas bertahun-tahun perjuangan. Tapi apa yang bisa ia bawa? Semua yang ada di rumah itu adalah hasil jerih payahnya. Dari piring, kompor, hingga selimut dan gorden jendela. Namun semuanya telah diklaim sepihak oleh suami yang kini bukan lagi pelindung, melainkan penjara. Indah hanya mengambil satu tas ransel kecil, berisi beberapa baju, jilbab, dompet kosong, dan sebuah buku catatan tua tempat ia biasa menulis keluh kesahnya. Ia menatap sekali lagi ruang tamu itu, tempat mereka dulu bersenda gurau. Ia menyentuh sofa yang pernah mereka bersihkan bersama. Ia menatap lemari yang ia cicil dari sisa keuntungan dagangannya dulu. Dan semuanya kini bukan miliknya lagi. Satria tak menemaninya keluar. Ia duduk di meja makan, menyesap kopi sambil memainkan ponsel. Seakan tak terjadi apa-apa. Indah berdiri di depan pintu, menatap punggung lelaki yang dulu ia cintai tanpa syarat. "Semoga kamu bahagia, Mas. Meski harus dengan cara seperti ini," ucapnya lirih. Satria tak menoleh. Indah melangkah pergi, membuka pintu perlahan. Angin menerpa wajahnya. Langkah pertamanya terasa berat, seakan tanah menolaknya. Ia melewati gerbang kecil itu, gerbang yang dulu ia ket sendiri dengan penuh semangat. Dan kini, itu menjadi batas antara kehidupan yang ia perjuangkan dan kehancuran yang harus ia jalani sendiri. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintiknya mengenai kepala dan bahunya, menyatu dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Ia berjalan tanpa arah. Tak tahu harus kemana. Ia tak sempat menyimpan uang, tak ada tabungan atas namanya, dan semua yang ia miliki tertinggal di balik dinding rumah itu. Orang-orang menatapnya dari balik jendela, sebagian menyapa dengan lirikan kasihan, sebagian berpura-pura tak melihat. Hanya langit yang tak memalingkan wajah. Langkahnya akhirnya sampai di ujung gang. Di sanalah ia berhenti. Ia duduk di pinggir jalan, di atas bangku kayu tua milik warung tutup. Bajunya basah, hatinya koyak. Tapi anehnya, di balik perih yang luar biasa, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Lega. Bukan karena ia berhasil kabur, tapi karena akhirnya, ia tahu siapa sebenarnya suaminya. Ia tak lagi dibutakan oleh cinta yang dulu ia yakini bisa mengalahkan segalanya. Cinta memang kuat, tapi tidak kebal dari pengkhianatan. Dan sekarang, ia hanya punya satu pilihan, bangkit.
Entah bagaimana caranya. Sebuah pesan masuk ke ponsel Indah dari nomor tak dikenal. Ia membukanya perlahan. "Maaf, Bu Indah. Saya hanya ingin bilang, saya bukan orang baik. Tapi saya juga nggak tahu Satria bisa sekejam itu. Dia bilang kamu sudah ninggalin dia. Saya nggak tahu kalau kamu yang diusir." Dinda. Nama itu kembali menusuk. Tapi kini, tak sekuat sebelumnya. Indah sudah terlalu hancur untuk bisa hancur lagi. Ia hanya menghapus pesan itu, menatap jalan yang basah, dan menggenggam erat tas kecilnya. Tak ada rumah, tak ada suami, tak ada harta. Tapi ia masih punya satu hal, diri sendiri. Dan itu akan menjadi titik awal untuk sebuah hidup baru, yang ia bangun bukan dari cinta orang lain, tapi dari kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya sendiri. Hujan turun deras ketika Indah membuka pintu kontrakannya yang sempit. Angin malam menyelinap masuk melalui celah jendela, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Ia merapatkan jaket tipis yang ia kenakan, jaket yang dulunya dibelikan Satria saat mereka belum punya apa-apa. Kini, benda itu hanyalah sisa kenangan yang terasa seperti ironi yang menyakitkan. Kontrakan kecil itu berdinding kayu, lantainya semen kasar, dan atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Indah, tempat itu adalah satu-satunya perlindungan dari dunia yang telah begitu kejam menelannya. Ia tidur di atas tikar tipis, berbantal kain yang diisi pakaian bekas. Semua barang-barangnya dulu, meja makan, kasur empuk, kompor gas, bahkan blender yang ia beli dari hasil kerja lembur, tinggal kenangan yang terkunci di rumah yang sekarang dihuni oleh Satria dan Dinda. Hari-hari Indah dilalui dengan tubuh lelah dan hati rapuh. Ia bekerja serabutan. Pagi sebagai penjaga toko kelontong milik tetangga, siang menjadi asisten rumah tangga, malam menggoreng keripik yang ia titipkan ke warung-warung. Semua dilakukan sendiri. Tangan yang dulu mencatat pemasukan usaha kini terbiasa dengan sabun cuci dan minyak panas. Suatu malam, setelah membersihkan lantai rumah majikannya, Indah mendapati tubuhnya menggigil dan kepalanya pening. Ia terbaring dengan tubuh panas dan menggigil sendirian. Tak ada Satria yang menenangkannya. Tak ada tangan yang menggenggamnya atau suara yang menenangkannya seperti dulu. Hanya suara detak jam tua dan tetesan air dari genting bocor yang menemaninya melewati malam panjang. Keesokan harinya, ia dipaksa bangkit. Tidak ada ruang untuk sakit bagi orang yang tak punya siapa-siapa. Dengan tubuh masih lemah, ia tetap menggoreng keripik, mengepaknya dalam plastik, dan mengantarnya ke warung dengan sepeda pinjaman. Di setiap kayuhan pedal, ia mencoba menelan semua luka. Setiap langkah adalah perjuangan. Setiap tarikan napas adalah perlawanan terhadap nasib. Namun perlahan, sesuatu dalam diri Indah mulai berubah. Ia mulai terbiasa dengan sepi. Ia mulai menerima bahwa kenyataan memang pahit, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menelannya tanpa air. Ia tak lagi menangis setiap malam. Ia tak lagi mengecek ponselnya untuk melihat apakah Satria mencarinya. Sekarang, ia sibuk mencintai dirinya sendiri. Indah mulai menabung lagi, meski hanya Rp5.000 sehari. Ia menulis di buku kecil, menghitung sisa harapan dari tiap rupiah yang ia sisihkan. Ia menyisihkan sedikit uang untuk membeli kompor bekas, lalu mencoba menjual gorengan di pagi hari sebelum bekerja. Satu-satu dulu, katanya dalam hati, yang penting tidak bergantung pada siapapun lagi. Beberapa tetangga mulai mengenalnya. Mereka terkesan dengan kerja keras dan senyumnya yang mulai kembali meski samar. Seorang ibu pemilik warung bahkan berkata, "Kamu perempuan kuat, Mbak Indah. Saya tahu semua orang di kampung ini cerita tentang kamu. Tapi kamu tidak pernah menjelekkan mantan suami kamu. Kamu tabah." Indah hanya tersenyum. Meski di dalam hatinya masih ada luka yang belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, luka itu terasa tak lagi berdarah. Hanya membentuk bekas yang membentuk keteguhan. Dalam keterbatasan dan kesunyian, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Hidup barunya memang pahit. Tapi dalam pahit itu,
Ada awal yang pelan-pelan terasa manis. Sebab ia tahu, meski telah kehilangan segalanya, ia masih punya dirinya sendiri. Dan dari sanalah, ia akan bangkit lagi. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah menjatuhkannya. Pagi itu matahari menyinari gang sempit tempat kontrakan Indah berdiri. Tidak ada papan nama besar, hanya tulisan tangan di atas triplek lusuh bertuliskan, "Warung Makan Indah Masakan Rumah," yang digantung dengan tali rafia di depan teras. Warungnya sederhana, hanya berukuran 3x4 meter, dengan 2 meja panjang dan beberapa kursi plastik bekas. Tapi dari tempat sekecil itulah, babak baru dalam hidup Indah dimulai. Modal yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan dari kerja serabutan, ditambah pinjaman kecil dari tetangganya yang baik hati, cukup untuk membeli kompor baru, beberapa peralatan dapur, dan bahan masakan untuk 3 hari. Di hari pertama, ia hanya menjual nasi uduk, orek tempe, telur balado, dan sayur asem. Semua ia masak sendiri dari dini hari, tanpa bantuan siapapun. Tangannya cekatan, matanya penuh harapan, meski masih tampak sembab oleh lelah yang belum tuntas. Ia tak memasang harapan tinggi. Ia hanya ingin cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk membayar kontrakan, cukup untuk hidup. Namun takdir seperti sedang memberi ruang pada mereka yang tulus berjuang. Di hari ketiga, warungnya mulai ramai. Seorang pengemudi ojek online yang kebetulan lewat mencicipi masakannya dan mempromosikannya di media sosial. Tak disangka, unggahan itu menarik perhatian. Beberapa orang mulai berdatangan, penasaran ingin mencoba. Mereka tak hanya mencicipi makanan, tapi juga merasa nyaman karena keramahan Indah yang hangat dan tulus. Senyumannya tidak dibuat-buat. Pelayanannya tidak mengeluh meski tubuhnya jelas kelelahan. "Bu, ayam gorengnya kayak masakan ibu saya dulu," ujar seorang pelanggan tetap, mahasiswa kosan dekat warung. Indah tersenyum. "Terima kasih, Nak. Semoga kenyang. Ya, jangan lupa bawa pulang tempe mendoannya. Saya buat pagi ini." Setiap senyum, setiap pujian kecil, menjadi bahan bakar untuk hatinya yang dulu nyaris padam. Ia tak lagi terjebak dalam amarah atau dendam. Bahkan ketika nama Satria terdengar dari mulut tetangga atau pelanggan yang tak sengaja menyebut, Indah hanya mengangguk ringan, lalu melanjutkan mengaduk kuah sayur lodeh. Sore hari, setelah pelanggan mulai sepi, Indah duduk di pojok warungnya, mencatat penghasilan hari itu. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk menabung, membeli bahan esok hari, dan menyisihkan sedikit untuk sedekah. Ya, ia mulai kembali bersedekah. Bukan karena kaya, tapi karena tahu rasanya lapar dan kesepian. Di warung kecilnya, ia sering memberi makan gratis untuk pengamen, tukang sampah, atau ibu-ibu tua yang kebingungan menghitung receh. Dalam diam, Indah tumbuh menjadi sosok yang tak sama seperti dulu. Ia tak lagi hanya bertahan hidup, tapi juga memberi kehidupan bagi orang lain. Ia menjadi titik terang bagi yang singgah. Beberapa ibu rumah tangga di sekitar mulai datang padanya untuk belajar memasak. Ia membimbing mereka dengan sabar, bahkan menawarkan mereka ikut berjualan di warung jika mereka mau. "Kalau kita saling bantu, kita bisa sama-sama bangkit," ucapnya. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh dan tidur larut malam. Tapi tak ada keluhan. Ia mulai punya rutinitas, arah, dan mimpi baru. Bahkan kini, ia mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Ia ingin membuka cabang kecil di dekat pasar agar lebih banyak orang bisa menikmati masakannya. Di balik peluh dan debu kehidupan, Indah menjadi sosok yang tak hanya bertahan, tapi tangguh. Ia sudah tak lagi butuh validasi siapapun. Ia tak perlu rumah megah atau tas bermerek untuk merasa cukup. Ketangguhannya terpancar dari matanya yang jernih, dari tangannya yang tak pernah berhenti bekerja, dari langkahnya yang tak gentar meski berjalan sendirian. Indah tahu luka masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Tapi hari ini, ia sudah berdiri tegak. Bukan karena didorong, tapi karena memilih untuk bangkit sendiri. Dan dari dapur kecil itu,
Kisah besar sedang dimasaknya perlahan-lahan. Siang itu hujan turun tanpa aba-aba, deras dan menyayat seperti nasib Satria yang tiba-tiba saja kehilangan segalanya. Dinda, wanita yang pernah ia pertahankan mati-matian hingga tega mencampakkan Indah, kini pergi begitu saja, membawa seluruh tabungan dan mobil mewah yang selama ini mereka gunakan bersama. Tak ada surat perpisahan, tak ada penjelasan. Hanya secari kertas berisi kata singkat, "Terima kasih atas segalanya." Satria terduduk di ruang tamu rumah yang dulunya megah. Sofa kulit yang dulu ia banggakan kini sobek di beberapa bagian. Meja kaca penuh debu. Gorden mahal tampak kusam. Rumah itu seperti menggambarkan kondisi batin pemiliknya. Rusak, kosong, dan ditinggalkan. Usaha properti yang dulu ia kelola kini tinggal nama. Ia terlalu sibuk mengejar kenikmatan hidup baru bersama Dinda, hingga lupa bahwa bisnis perlu dijaga dengan ketelitian dan kesabaran. Keuangan kacau, proyek tak berjalan, dan para investor satu persatu menarik modalnya. Satria berusaha menutupi kebocoran finansial dengan pinjaman dari rentenir dan bank, menggadaikan sertifikat, termasuk rumah yang dulu dibangun dengan keringat Indah. Ia merasa dunia tak adil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kesialan. Ini akibat dari keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Pak Satria, maaf, kami dari pihak bank sudah memberikan cukup waktu. Hari ini rumah ini harus kami sita, kata seorang pria berbaju rapi sambil menyerahkan surat resmi. Satria hanya bisa menunduk, tak sanggup membalas sepatah kata pun. Ia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Rumah itu, rumah yang pernah penuh tawa indah, aroma masakan hangat, dan suara anak-anak yang tak pernah sempat mereka miliki, kini berpindah tangan. Malam itu, ia menumpang tidur di rumah kontrakan milik adiknya. Tak ada lagi kasur empuk, hanya tikar dan bantal tipis. Hatinya tercabik saat harus menjawab pertanyaan keponakannya. "Om, kenapa Om tidur di sini sekarang? Rumah Om yang gede kemana?" Satria pura-pura tertawa, lalu masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Ia baru merasakan bagaimana rasanya kehilangan harga diri. Dulu, ia tak segan merendahkan Indah, menyuruhnya pergi dari rumah hanya karena merasa punya kuasa atas harta. Kini, ia bahkan tak punya rumah sendiri. Ia mencoba menghubungi Dinda, namun nomor itu tak bisa dihubungi. Ia mendatangi apartemen tempat mereka biasa menginap, tapi unit itu sudah disewakan ke orang lain. Semua jejak Dinda menghilang seperti kabut. Dalam keterpurukan itu, satu persatu kenangan bersama Indah kembali memenuhi pikirannya. Saat mereka membangun rumah bersama, ketika Indah membantunya menyusun strategi bisnis, dan bahkan saat Indah merawatnya ketika dulu ia sakit keras. Semua itu terasa seperti mimpi yang terlalu cepat berlalu. Ia ingat betapa tulus cinta Indah. Tapi ia mengkhianatinya. Satria mencoba mengais kehidupan kembali. Ia mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau mempercayai orang dengan catatan kredit buruk dan reputasi usaha yang bangkrut? Teman-temannya yang dulu memujanya kini menghindar, pura-pura sibuk, atau menjawab dengan dingin. "Maaf, Sat. Lagi nggak bisa bantu," kata salah seorang mantan rekan bisnisnya. Hari-hari Satria kini diisi dengan duduk termenung di warung kopi pinggir jalan, memandangi orang-orang lalu lalang. Ia mulai merokok lagi, sesuatu yang dulu dihentikan atas permintaan Indah. Dalam sunyi itu, ia bergumam pelan, "Apa kabar kamu, Endah?" Ia tahu, penyesalannya datang terlambat. Tapi rasa bersalah itu tumbuh subur, menyesaki dadanya setiap hari. Dalam satu malam, ia menatap langit-langit kamar kontrakan yang bocor, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdoa sungguh-sungguh. "Ya Tuhan, jika masih ada kesempatan, aku ingin menebus semuanya." Tapi apakah dunia akan memberinya kesempatan kedua? Sementara itu, kabar tentang warung makan Indah yang makin ramai dan disukai warga sudah sampai ke telinganya. Ia tak tahu harus bangga atau malu. Tapi satu hal yang ia sadari, Indah jauh lebih kuat dari yang pernah ia kira. Dan kini,
Dialah yang terpuruk. Sementara wanita yang dulu ia rendahkan, justru bangkit dan bersinar. Pagi itu, sinar matahari menyapu hangat halaman rumah baru indah yang asri. Di sudut taman kecilnya, bunga kertas dan melati bergoyang pelan diterpa angin. Rumah itu mungil tapi penuh kehidupan. Hasil dari setiap keringat dan air mata yang ia tumpahkan selama bertahun-tahun. Ia tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini, bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri yang utuh. Restoran miliknya kini sudah berkembang. Ia mempekerjakan beberapa karyawan perempuan yang dulunya senasib, ibu tunggal, janda, dan perempuan korban pengkhianatan. Di sanalah Indah menciptakan ruang aman untuk mereka, tempat untuk bangkit, seperti dirinya dulu. Suatu sore, setelah menutup restoran, Indah pulang dan duduk di teras rumah sambil menyeruput teh melati. Angin sore menghembuskan aroma kenangan. Dan seperti jawaban dari masa lalu, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seseorang yang pernah menjadi pusat dunianya, Satria. Ia berdiri kaku. Rambutnya berantakan, wajahnya sayu, sorot matanya bukan lagi pria yang dulu ia kenal, melainkan bayangan dari kesombongan dan kesalahan masa lalu. Indah berdiri perlahan. Tak ada getaran di dadanya. Tidak ada amarah, tidak juga rindu. Hanya ketenangan yang lahir dari luka yang telah lama sembuh. Satria, sapa Indah datar, namun tetap sopan. Satria menunduk. Suaranya lirih. Indah, aku hancur. Semua hilang. Dinda menipuku. Rumah itu, bisnis itu, semua bangkrut. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Indah mengangguk pelan. Ia tidak terkejut. Dunia memang adil dalam cara yang tak selalu kita pahami. Aku sadar, selama ini yang paling berharga itu kamu. Kesalahan terbesarku bukan hanya mengkhianatimu, tapi juga membuangmu seolah kamu tak punya nilai. Indah menatap Satria lama, lalu berkata dengan suara jernih, mungkin kamu baru sadar karena kehilangan. Tapi aku sadar lebih dulu, saat aku mulai mencintai diriku sendiri. Satria menghela napas, aku cuma mau satu kesempatan lagi, Indah. Biar aku memperbaiki semuanya. Indah tersenyum. Bukan senyum manis yang dulu ia berikan sebagai istri, tapi senyum dewasa milik perempuan yang sudah selesai dengan luka. Kesempatan itu sudah tertutup, Satria. Sama seperti pintu yang kamu suruh aku tinggalkan dulu. Tapi terima kasih, karena telah membuangku. Kalau tidak, aku tak akan pernah tahu bahwa aku bisa berdiri setegak ini. Satria terdiam. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari kemarahan. Dengan tenang, Indah melangkah ke pintu. Ia memegang gagangnya, lalu menoleh sekali lagi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah kembali. Dan dengan satu gerakan pelan, ia menutup pintu. Tapi kali ini, bukan sebagai bentuk perpisahan, melainkan penanda bahwa cerita itu benar-benar telah usai. Di balik pintu yang tertutup, Indah berjalan masuk ke ruang tamunya, duduk kembali, dan memandang keluar jendela. Langit mulai jingga. Hari itu biasa saja, tapi bagi Indah, itu adalah hari ketika ia benar-benar menang. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia melepas. Karena terkadang, kemenangan sejati bukan soal memiliki kembali sesuatu yang hilang, tapi keberanian untuk tidak memintanya kembali.